Assalamualaikum Pak Hair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini. Kita akan coaching sebentar ya Pak Hair. Siap Ibu. Pak Hair mau ngomong apa nih siang ini? Oh ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya untuk keluangan waktunya. Kita bisa ngobrol bareng meskipun tidak terlalu banyak. Ya, akhir-akhir ini ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, ada siswa saya motivasi belajarnya itu rendah gitu, tidak menyimak, kadang tidur, ya mungkin karena ini belajar bahasa Indonesia ditambah waktu belajarnya juga di jam rawan, Bu. Oke, ya baik. Sekarang kan Pak Hair sedang kesulitan ya untuk memberikan fokus pada siswa, untuk memberikan motivasi belajar siswa, lagi di pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya Ibu, betul. Iya, dan bagaimana caranya agar fokus itu kembali saat jam pembelajaran berlangsung. Karena ini percakapan singkat ya Pak Hair, kira-kira tujuan akhir yang ingin dicapai Bapak pada percakapan ini itu apa sih? Iya, untuk tujuan akhir ketika sudah melaksanakan percakapan kali ini, saya sih berharap siswa saya ini belajar dengan motivasi tinggi dalam artian ya fokusnya tidak kemana-mana. Artinya mereka ini walaupun di jam rawan, fokusnya itu fokus pada pembelajaran. Tidak ngantuk juga, tidak pikirannya ingin pulang aja. Jadi maunya ya anak ini tuntas menyelesaikan pembelajaran di waktu itu, Ibu. Iya, berarti ininya Pak Hair itu pengennya motivasi belajarnya rendah ya? Ya, motivasi belajarnya rendah. Ya mungkin tadi itu, Bu, karena di jam rawan kali ya, jam-jam mau pulang. Kira-kira nih Pak Hair, eh, apa sih yang membuat motivasi anak rendah gitu? Ya, saya bisa sadari karena apa ya? Satu, gaya pembelajaran saya mungkin ya kurang menarik oleh siswa sehingga anak juga ngantuk. Terus bisa juga anak ini kelelahan karena seharian belajar karena di sekolah saya pribadi jam kerjanya itu kan full day ya, pulang sampai jam 15.45 itu paling Masya cepat Allah ya. ya. Paling akhirnya kadang ada juga yang 15.50. Nah, itu salah satu menjadi satu alasan ataupun penyebab kenapa motivasi belajar siswa ini rendah gitu. Oke, Pak Hair kan sudah pernah mencoba ya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anaknya ya. Kira-kira nih Pak, kalau suatu hari ada kejadian anak-anak sedang bosan nih dalam belajar, kira-kira apa yang dilakukan Pak Hair? Salah satu yang bisa saya gunakan ice breaking ya. Ice Speaking ya Pak breaking, ya. ya, karena kan ice breaking ini salah satunya bisa membangkitkan fokus anak, kembali ke semangat belajar anak itu sendiri. Nah, selain ice breaking, saya mengemas media pembelajaran yang inovatif, kayak kita Media mengkaitkan dengan pembelajaran ya ya Pak. media pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Kita tahu sekarang banyak sekali media-media pembelajaran di platform yang ditawarkan
kepada guru-guru, ya tinggal kita bagaimana caranya memanfaatkan platform itu sendiri, gitu Bu. Iya, baik. Berarti kira-kira jadi dua itu ya Pak ya, ice breaking, terus media pembelajaran yang berbasis teknologi, terus kira-kira ada lagi nggak selain dua itu Pak? Alternatif selain dua tadi yang saya sampaikan, bisa juga anak ketika pembelajaran karena mungkin suasana kelas terasa bosan dari pagi sampai siang gitu ya. Ya, bisa mengarahkannya juga ke luar kelas untuk belajar. Yang penting tadi esensi pembelajaran kita ini dapat gitu ya. Salah satu contohnya bisa dibawa ke perpustakaan atau enggak ke lab komputer biar anak juga tidak jenuh dengan suasana kelas yang mungkin tadi anak merasa bosan, jenuh karena sudah seharian melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Kalau misalkan kita membawa satu nuansa yang berbeda ya, dari pagi sampai siang yang terakhir diberikan treatment yang berbeda, ya mungkin anak motivasi belajarnya juga lebih terfokus, lebih semangat lagi, kembali ke semangat pagi, bukan lagi semangat sore sudah loyo, ngantuk dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi Pak Her sudah menemukan caranya agar bagaimana sih motivasi anak itu bangkit ya. Betul seperti Pak Her katakan tadi ya. Apakah dari yang Pak Hair katakan tadi ketika mendapatkan suatu permasalahan hampir setiap hari ada nggak sih maksudnya konsistensinya itu? Kan Kalau khawatir saya ya karena konsistensinya ada nggak Ya, gitu? kalau kita berbicara konsistensi, ini menjadi satu kunci yang untuk saya pribadi, saya tidak begitu konsisten ketika menggunakan media pembelajaran yang inovasi ataupun yang inovatif, karena salah satu faktornya suka kita tuh berebut media pembelajaran yang atau sarana prasarana yang harus dibawa ke kelas seperti halnya infokus atau enggak pengeras suara. Ketika di jam terakhir saya nggak kebagian, ya paling ala kadarnya aja itu menggunakan hanya sebatas laptop yang saya punya atau nggak menggunakan gadget dari anak-anak. Ya kadang juga gadget yang dibawa oleh anak juga ada juga kendalanya, nggak ada kuotanya lah, itu juga bisa bisa mengganggu juga kan aktivitas di pembelajaran seperti itu Bu. Iya betul sekali. Iya. Nah kira-kira nih ketika Pak Hair menghadapi tidak konsistennya itu ya, kira-kira ada nggak sih yang bisa bantu Pak Hair mengingatkan gitu? Kalau kita berbicara membantu mengingatkan, paling kita selalu berdiskusi ya dengan rekan sejawat salah satunya. Eh, Terus yang paling ya tadi itu catatan-catatan pembelajaran ini kira-kira apa yang akan saya lakukan, apa yang harus saya kemas dalam pembelajaran itu sendiri, biar anak juga tidak merasa bosan ketika pelajaran. Contoh materi pelajaran puisi, bagaimana caranya membawakan satu buah puisi ini ke anak bisa mengena, ke anak bisa lebih interaktif, ke anak bisa lebih semangat belajarnya gitu. Itu paling dari rekan sejawat, dari catatan apa yang saya catat. Ini jadwal lah, jadwal monitoring jadwal saya mengajar di kelas itu sendiri. Itu menjadi pengingat Bu. Iya, baik. Oke, kira-kira nih, kapan yang akan dilakukan jika HR itu uh, merasa anak-anak itu motivasinya sekarang kan lagi rendah nih. Kira-kira kapan nih untuk mempraktekannya itu dengan cara SBKing segala macam itu kira-kira kapan? Kalau berbicara kapan melakukannya, ya ketika saya sudah masuk ke pembelajaran atau di jadwal saya pribadi, saya akan melakukan itu secepatnya, lebih baik, lebih cepat, lebih bagus juga. Jadi tidak menunda-nunda hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal yang sifatnya bisa berdampak baik juga kepada siswa, sehingga ya meningkatkan mutu Betul kualitas sekali ya Pak ya. pembelajaran di kelas kita gitu. Iya. Secepatnya Bu, Oke. ketika ada jadwal pelajaran saya.
Ya, Pak, kan waktunya sudah mau habis nih ya. Di titik ini, apa yang didapatkan dari percakapan kita tadi itu, Pak? Dari awal, dari sampai sekarang ini, apa yang didapatkan dari percakapan ini, Pak? Ya, di percakapan kita kali ini saya banyak menemukan solusi ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, gairah siswa di kelas agar tidak boring, tidak bosan, tidak ngantuk, apalagi di jam-jam rawan. Salah satunya menerapkan ice breaking. Ini salah satu cara untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Terus saya juga harus membuat satu perencanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif sehingga anak bisa tertarik mau mengikuti pembelajaran kita. Terus menciptakan suasana yang berbeda ya. Jadi tidak melulu harus di kelas saja, bisa kita bawa siswa ini ke perpustakaan ataupun ke lab ataupun keluar yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita. Dan yang paling penting adalah merancang satu pembelajaran yang seutuhnya berpihak kepada murid gitu. Gitu, Bu. Iya, iya. Baiklah, tadi sempat itu kira-kira saya tadi kurang ini. Kira-kira kapan akan dilakukan itunya, Pak? Prakteknya itu? Secepatnya minggu depan, Bu. Minggu depan bisa langsung dipraktikan. Jadi kalau tepatnya kapan? Minggu depan setiap kali ada jam pelajaran saya. Kalau misalkan di jam rawan, ya pasti harus menerapkan itu lebih lebih konsisten. Kalau misalkan Iya, pagi-pagi anak konsistennya fokusnya masih ini lebih fresh ya, ya, Kak, Kak. fokusnya itu lebih lebih kuat gitu karena masih Heeh, pagi, kalau apalagi masih kalau pagi. kalau siang udah Betul. ini harus harus memiliki Iya, treatment yang ya, berbeda betul dari sekali, Pak. Ah, strategi kita mengajar ketika pagi dengan sore. Jadi jangan disamaratakan gitu. iya, betul. Baiklah, terima kasih banyak ya, Pak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk tahu apakah yang dilakukan Pak Hairudin itu dengan menggunakan ice breaking, terus media pembelajaran yang inovatif itu ya. Jadi sudah efektif apa belum gitu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam. Iya Pak. Selamat siang nih. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah mengalir ya walaupun di luar sana cuacanya lagi cerah ya Pak. Ya, oke, Bu Hanifah, kita sedikit ya berbincang terkait dengan agenda hari ini. Nah, kira-kira Bu Hanifah ini apa ya yang mau dibicarakan nih? Iya Pak, sebetulnya saya pengen lagi apa sih ada pemikiran di hati saya ya. Kebetulan saya itu kan Pak ngajar kelas 6 ya, di tahun ketiga. Nah, setiap tahun itu pasti ada aja satu atau 2 bahkan sampai 3 orang itu belum bisa membaca Pak, itu Pak. Oh, jadi Ibu ini mengalami satu permasalahan ya, menemukan siswa setiap tahunnya itu karena Ibu mengajar di kelas 6, anak ini ada yang belum bisa. Nah, kira-kira menurut Ibu, kultur sekolah Ibu seperti apa sih terkait dengan siswa itu? Kulturnya gini Pak ya, kan karena saya, apa sih, sekolahnya itu kota tidak, di kampung juga tidak, di tengah-tengah lah ya. Cuma saya lihat itu orang tua itu hanya mengandalkan sekolah, Pak. Jadi di anak-anak itu kalau saya tanya, apalagi nih khusus yang belum bisa baca ya, Pak. Kebetulan namanya Rama. Rama di rumahnya belajar tidak?
"Enggak Bu Guru, orang nggak ada yang ngajarin," gitu kan. Jadi, eee, orang tua itu hanya, eee, fokusnya anak itu sekolah, ya belajar di sekolah gitu. Beda dengan yang di kota ya Pak, kalau di kota kan tidak hanya di sekolah, kadang orang tuanya juga ngelesin, jadi bisa membantulah. Kan tahu sendiri ya, kalau di sekolah itu paling berapa jam sih, dari jam 7 sampai jam 12 itu juga kepotong sama pembiasaan, terus kepotong sama istirahat gitu, Pak. Nah, Jadi orang tuanya itu iya, tidak ini. tadi yang saya tangkap bahwa Rama ya, namanya Iya, Rama. Rama. Ibu sudah menanyakan ke Rama kondisi di rumahnya apakah dia belajar atau tidak. Tadi kan jawabannya tidak. Nah, dari penelusuran yang Ibu lakukan kepada Rama, kira-kira ada nggak inisiatif Ibu sendiri untuk apa ya, berkunjung ke rumahnya dan menyampaikan kondisi Rama itu belum bisa baca karena di kelas akhir? Iya, Pak, kebetulan kalau untuk ke rumahnya saya belum ya, Pak, ya. Paling saya, telepon lewat WA, Pak. Karena memang orang tuanya itu, yang satu bapaknya itu kerja di pabrik, terus ibunya juga kerja di Arab, Bapak. Jadi, eee, komunikasinya hanya lewat HP. Jadi di rumah itu tidak ada orang, Pak, kalau siang atau pagi hari. Paling ketemu neneknya. Ya namanya nenek kan, udah umurnya sepuh, kalau ditanyain tentang pembelajaran itu, "Lah, udahlah," katanya, "di mana Bu Guru ada," gitu kan. Kadang gitu, Pak, jadinya saya juga ya gitu tuh. Kadang orang tuanya yang neneknya itu, apa sih, saya tanya tuh kan, namanya pernah di apa, rapat wali murid itu, yang datang emang neneknya gitu tuh. Oke, Jadi komunikasi secara langsung itu belum pernah iya gitu ya. sama orang tuanya. Nah, kira-kira kalau melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rama, orang tuanya tadi bekerja, ya, intinya tidak 100% bisa fokus kepada anak, sehingga ada neneknya yang lebih memperhatikan. Ditambah neneknya juga ya lebih mengandalkan kepada orang tua ya, kepada gurunya ya. Nah, dari situasi itu sendiri kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan apa namanya untuk memberikan satu treatment kepada Rama itu sendiri? Ya, apa ya, yang pernah sekarang saya lakukan itu Pak, ketika pembelajaran berlangsung, jadi, anak itu yang lain belajar, Rama itu saya pisahkan ya Pak. Jadi, saya itu menggunakan tutor sebaya, jadi ketika saya sudah, menjelaskan kepada anak-anak yang sudah bisa membaca, nah untuk khusus Rama, saya bawa buku dari rumah itu ya, apa sih, buku punya anak saya yang TK itu, jadi saya bawa gitu ke sekolah untuk ngajarin Rama itu. Jadi, belajar seperti yang tadi Bapak ceritakan ya, anak SMP aja belum bisa baca. Nah, ini kan saya kebetulan di kelas 6, kelas akhir, eee, huruf pun itu masih bingung antara ngebedain B sama D loh, Pak. Itu D dan G itu, kebolak-balik. Jadi Ya. sayanya kadang, "Yuk Rama, pakai teknik apa sih, sorry ya yang langsung baca gitu Mm-mm. kan." Heeh, jadi paling seperti itu, Pak. Jadi saya khususkan untuk lama, terus di jam pulang juga ketika anak-anak pulang ya, atau di jam istirahat, itu 5 menit atau 10 menit gitu, Pak. Kalau di jam istirahat kan 5 menit lah gitu. Mm-mm. Kalau jam pulang setengah jam, paling lama itu 30 menit Mm-mm. untuk mengajarkan Rama itu membaca, Pak. Mm-mm. Nah, itu kan tadi satu treatment ya yang dilakukan oleh Ibu Hanifah terhadap Rama dengan teman-temannya.
tentunya kan tidak bisa disamaratakan kan. Kalau misalkan Iya. disamaratakan, tentunya pasti akan tertinggal terus nih Rama. Nah, menurut Ibu dari strategi yang sudah diterapkan ini, kira-kira pernah nggak apa namanya berdiskusi dengan rekan sejawat, terutama ya dari wali kelas kelas 10, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5, terkait dengan permasalahan yang Ibu alami. Terus kira-kira tanggapan seperti apa dari rekan sejawat yang tadi Ibu ajak diskusi? Kalau misalkan tadi Iya. ada diskusi gitu. Iya, pernah ya Pak saya diskusi dengan terutama di kelas sebelumnya yaitu kelas 5. Jadi saya bertanya, "Pak, siapa-siapa nih di kelas 6 yang belum bisa baca?" Memang ada beberapa Pak, cuman yang lebih parah itu Rama ini. Terus saya, ngobrol kadang istirahat tuh ya, setelah di kelas 5, "Oh Rama Bu," nah saya ngobrol lagi tuh sama guru yang lain di kelas 1, bahkan ada yang senior udah puluhan tahun ngajar di situ, dari dia semenjak honor. Nah jawabannya sangat mencengangkan sih Pak. Jadi jawabannya seperti ini, "Lah Bu Ani, itu mah emang dasarnya keluarganya udah seperti itu, dari dulu juga, eee, tidak bisa membaca." Cuman ketika saya mendengar seperti itu, anak ini kan normal ya, Pak, ya. Jadi saya sedih aja gitu, kok bisa ngomong seperti itu. Kita kan sebagai guru ya, Pak, ya, harus bisa menuntun lah setidaknya anak itu ketika keluar dari SD bisa baca satu dan 2 kata lah. Walaupun intinya, tidak bisa membaca cepat, cuman intinya bisa membaca gitu kan. Cuman ketika ngobrol sama guru yang senior itu, yang udah puluhan tahun di situ, agak sedih gitu, Pak, saya mendengarnya gitu. Ya, bervariatif ya tanggapannya. Iya, Apalagi tadi mendengar dari pernyataan yang guru senior. Ya. iya, Ini kan salah satu menjadi PR kita juga ya selaku guru, apalagi di kelas bawah. Ya bagaimana caranya kita ini bisa ya minimal siswa kelas 1 ataupun siswa akhir di SD ya bisa membaca ya, bisa membaca sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kira-kira harapan Ibu nih, harapan Ibu Hanifah ya, melihat siswa yang seperti ini, terus diberikan satu treatment, terus sudah berkomunikasi yang baik juga dengan rekan sejawat, dicarikan satu solusi ya, memisahkan, terus berkomunikasi. Nah, kira-kira harapannya seperti apa, Bu? ya harapan ke depannya saya bisa, mendidik anak selama itu bisa membaca dan harapannya bisa, eee, totalitas ya Pak dalam mengajarkan anak yang belum bisa membaca dan berkolaborasi dengan guru sebelumnya, khususnya itu kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3, agar tidak bosan-bosan, jangan sampai ada kata, "Lah itu mah udah, apa, udah gennya udah Udah nggak bisa bawaan gitu baca," ya? gitu. Ya. Iya, udah bawaan. Jangan sampai seperti itu, kayak jadinya seolah-olah orang itu belum bisa baca. Sedangkan, saya berpikir, anak itu kan gimana nasibnya ya, Pak, ya, kita belum tentu anak itu hari ini belum bisa baca atau hari ini anak itu, direndahkan sama orang, kita tidak tahu nanti ke depannya anak itu akan menjadi seperti apa. Yang harapan saya, mengajarkan anak, Rama itu dengan sungguh-sungguh, sehingga Rama juga bersungguh-sungguh ingin bisa membacanya, gitu. Ya. Kira-kira Bu, Ibu mengalami kendala nggak ketika memisahkan Rama ini atau memberikan treatment yang berbeda dengan siswa lain? Terus solusi yang Ibu tawarkan ketika ada kendala itu kira-kira seperti apa? Ya, kendalanya itu Pak, ketika saya mengajarkan Rama, ada aja ya anak yang, "Ih, Bu Guru mah, sentimen sama kita mah," gitu kan.
Saya mah nggak diajarin katanya, Iya. Bu Guru mah fokusnya sama Rama gitu kan. Padahal ya saya bilang dari awal, eee eee, saya kasih pengertian ke anak-anak yang lain ya, Pak, ya, Mhm. bahwa, kita semua sama, Bu Guru juga akan mengajarkan kalian, cuman yang membedakan adalah ketika Bu Guru sudah menjelaskan, kalian mencari tahu dengan tutor sebaya, nah setelah itu baru Bu Guru fokus ke Rama, seperti itu, Pak. Iya, sangat luar biasa ya tantangannya. Nah, Bu Iya, Hanifah, kita waktu sudah habis, kembali ke berada. nimbrung. Oke, Bu, bentar ya. Sudah berada di akhir ya. Kira-kira apa Iya. nih yang didapatkan selama percakapan kita, Bu? Iya, terima kasih Pak Her sudah membuka pikiran saya ya untuk dapat lebih lagi berkolaborasi dengan teman, untuk mendidik Rama itu agar bisa membaca. Terima Terima kasih kasih sekali. sekali bisa membuka pikiran saya lebih terbuka ya Pak. Jadi lega lah ngobrol sama Bapak selama di coaching ini. Oke, baiklah Bu. Eh, Mungkin nanti Ibu bisa menerapkan ini dalam waktu yang dekat ya, atau enggak seminggu ke depan bisa menerapkan. Nanti kita ngobrol kembali terkait dengan perkembangan Ibu menerapkan apa yang sudah didapatkan di dalam percakapan kita. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kita Ya ketemu lagi Pak, nanti. nanti kita ngobrol ya. Ya, Saya siap, akan nanti kita ngobrol lagi. ini Terima kasih. Assalamualaikum akan warahmatullahi perkembangan Rama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.